Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Gimana kabar kalian teman-teman? Semoga sehat selalu, amin. Oke, kali ini kita akan mendengarkan kajian dari guru kita Ustadz Adi Hidayat tentang ciri-ciri orang penghuni surga Firdaus ya teman-teman. Ya, kita semoga bisa melakukan sih amalan-amalan ini. Intinya kita terus perbaiki diri dan semoga kita diampuni dosanya dan teman-teman semua sehat selalu, amin. Oke, kita lihat aja kerjanya. Ya Allah, saya pengen. Ternyata sifatnya tidak begitu. Dibuka dengan kata pemilik falah. Ayat pertamanya, qad aflahal mu'minun. Sungguh orang beriman yang benar imannya, dia pasti menggenggam kesuksesan dan kebahagiaan. Dan sukses serta bahagia yang dimaksudkan di ayat ini bukan sekedar konteks dunia yang sebentar saja, tapi konteks keabadian sampai dia mendapatkan surga Firdaus di alam akhiratnya. Apa sifatnya? Turunkan jadi karakter. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Anda silahkan jadi apapun, jadi pejabat boleh, jadi diplomat boleh, jadi pebisnis silahkan, jadi guru bagus, jadi pedagang bagus, punya toko hebat. Tapi ketika Anda menginginkan menjadi penghuni surga Firdaus, lekatkan sifat-sifat yang melekat di dalamnya. Turunkan jadi karakter. Saya pejabat, saya sholat. Surga biasa, sholatnya biasa. Surga Firdaus, sholatnya khusyuk. Sepenting-pentingnya pekerjaan Anda, masih punya harapan. Karena harapannya ingin ke surga Firdaus, Anda luangkan waktu prioritas belajar bagaimana menjadi seorang pelaku sholat yang khusyuk. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, bicara yang penting-penting saja, mendengar yang penting-penting saja. Turunkan menjadi karakter kehidupan. Tunggangi ini pada dunia yang sebentar saja dan tunggu janji Allah ketika kita akan pulang. Anda usahakan dengan karakter itu, hadirin, yang paling menarik, bahkan saat akan wafat dalam sakaratul maut, ditampakkanlah semua hasil perjuangan kita itu berupa surga yang kita harapkan, sehingga tenang kita melihat itu, dan dalam tenang itulah dicabut nyawanya dalam keadaan yang sangat lapang. Quran surah ke-89 ayat 27 sampai dengan ayat 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hei jiwa-jiwa yang tengah tenang menghadapi kematian, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, cepat pulang karena aku telah ridha dengan amal persiapanmu, dan engkau pun akan ridha dengan pemberian yang aku tampakkan saat ini kepadamu. Apa yang ditampakkan? Fadkhuli fi ibadi, masuk dalam golongan hambaku yang saleh. Wadkhuli jannati, pada kalimat wadkhuli jannati ditampakkanlah surganya, tempat berpulang. Seperti Sayyidah Asiyah ditampakkan istana surganya ketika dia bermohon, Rabbi bnili baitan indaka fil jannah, ya Allah, bangunkan aku istana ya Allah di dalam surgamu, seperti yang kau janjikan kepadaku. Dia diikat di tiang oleh suaminya Fir'aun laknatullahi alaihi, diancam dengan hukuman eksekusi kematian, tapi dia wafat dalam keadaan tersenyum karena ditampakkan surganya. Kita di mana sampai Jumat ini? Kita di mana? Bagaimana menjadi golongan yang beriman itu? Golongan ahli akhirat itu? Maka tidak ada bekal untuk pulang kecuali sifat-sifat ibadah ritual kita. Maka golongan takwa yang pertama, jika ingin sukses, ingin bahagia sampai dibawa pulang ke akhirat, itulah yang dimaksud dengan ibadah dalam bentuk ritual. Sehingga orang-orang takwa, orang-orang muflihun, dibuka amalannya oleh Al-Quran dengan kata iman, dilanjutkan kemudian dengan kata salat sebagai bagian awal ibadah pertama yang membangun kedekatan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas. Duhai Anda yang menginginkan masuk surga, duhai Anda yang ingin ke surga Firdaus, Anda yang ingin ke surga Al-Adan, ditanya oleh Allah sampai dengan Jumat ini ketika kalimat khatib ittaqullah, ditanya balik oleh Allah. Hei yang sudah punya toko banyak nih, hei yang kadang-kadang Jumatan pun menunggu Anda nutup toko dulu, hei yang kadang-kadang Jumat pun menunggu Anda selesai pekerjaan dulu, hei yang saking sibuknya dengan urusan dunia, hei yang saking padatnya jadwal urusan dunianya tapi berharap surga Firdaus, ditanya balik oleh Allah Subhanahu wa taala, apa bekal persiapanmu ketika engkau akan bawa pulang menghadap Allah di akhirat nanti? Mana amalan ritualmu? Yang ditanya bukan berapa besar dan tinggi pangkat Anda, berapa banyak harta Anda, berapa luas ilmu Anda. Yang akan ditanya oleh Allah, berapa banyak amal soleh dan bekal-bekal ibadah ritual yang dihasilkan dari titipan-titipan dunia ini.
Hadirin, sekarang kita dipersaksikan dengan suasana di Palestina. Kami pernah meriset penghafal Quran terbaik nomor 1 di dunia ini dengan jumlah yang terbesar, nomor 1 Palestina, kedua di Libya. Di Palestina anak-anak kecil yang sudah hafal Quran 30 juz, dia akan bercanda dengan teman yang baru 20 juz, baru 20 juz, baru 15 juz. Dia akan katakan pada kawannya, nanti kalau saya sudah di surga yang tertinggi, karena masuk surga nanti ada ahli Quran yang diminta membacakan Quran yang biasa dia bacakan saat di dunia. Irqa wartaqi fa inna akhira qiraatika akhira manzilatika fil jannah. Baca terus Quranmu, baca Quranmu, karena akhir bacaan Quranmu itulah tempat tertinggimu di surga. Kata anak yang sudah 30 juz ini, kalau nanti aku sudah ada di atas yang tertinggi, aku akan dadahi kamu yang masih di bawah. Anak 4 tahun, 5 tahun, dengan keadaan yang terancam. Masjidnya di bumi hanguskan, rumahnya hilang, keadaannya berdarah-darah, masih mampu mendekat dan menyiapkan bekalnya menuju Allah dengan Quran kebanggaannya. Anda diberikan 40 tahun, 50 tahun, rumah yang mewah, masjid yang megah, keadaan yang nyaman, tempat ber-AC, dan termasuk juga sampai detik ini kita nyaman datang dengan Jumatan. Apa yang telah kita siapkan sampai detik ini, yang bahkan untuk baca Quran pun belum punya waktu. Kita akan bisa. Jadi pantas mereka mengatakan, jangan kasihani kami. Justru Anda lah yang perlu dikasihani, karena belum tentu mendapatkan fasilitas istimewa yang menyiapkan kami akan kembali dengan baik pada ajal yang sebentar lagi akan kami tuju. Dunia hanya sebentar, tapi akhirat sebentar lagi akan kami hadapi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Ud'ullaha jibna lakum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita berdoa memohon kebaikan pada Allah Subhanahu wa taala, pada khutbah yang singkat ini izinkan khatib menyingkat dengan cepat pada esensi yang ingin khatib sampaikan. Hadirin, setiap kita menginginkan kebahagiaan dan kesuksesan di dunia dan akhirat ini, maka rumusnya kata Allah, pemilik kesuksesan itu disebut dengan muflih. Jamaknya al-muflihun, sifat sukses dan bahagia yang disebut dengan falah. Itu hanya bisa ditempuh dengan 2 cara. 2 ini mengerucut pada satu amalan disebut dengan takwa. Maka cara takwa yang pertama adalah tingkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai aktivitas dunia kita yang padat melupakan kita untuk mencari bekal akhirat untuk pulang. Ingat salat kita, ingat Quran kita, ingat doa kita, ingat zikir kita. Semua jenis amal soleh yang kita kerjakan dalam bentuk ibadah itu di Al-Quran disebut dengan zikir namanya. Salat disebut zikir. Quran surah ke-20 ayat ke-14, wa aqimis salata lidzikri. Quran disebut dengan zikir. Quran surah ke-15 ayat ke-9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Doa disebut zikir. Quran surah ke-7 ayat ke-205, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Bahkan semua amalan kita jika diniatkan karena Allah disebut dengan zikir. Setiap Jumat kita diminta merenung sudah sebanyak apa zikir kita kepada Allah persiapan untuk pulang. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Ingat akhirat, ingat akhirat, ingat akhirat. Anda yang rajin salat, istri Anda bagaimana? Anak Anda bagaimana? Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga ya akhi. Sisi yang bersamaan, tidak mungkin kemudian akhirat bisa diraih kecuali dengan amalan baik saat di dunia. Maka ada segmen takwa yang kedua, yaitu segmen al-bu'dul insani, habdu minal makhluqat, habdu minan nas. Jangan sampai saat datang Jumat ini salatnya bagus, puasanya rajin, baca Qurannya bagus, tapi dengan orang tua hubungan tidak baik, dengan tetangga tidak baik, masih ada celaan, masih suka merendahkan orang, masih merasa yang paling hebat,
Maka takwa pada segmen yang kedua ini bahkan diperjelas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dirangkum oleh hadis Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi menyampaikan, "Ya'ti yaumal qiyamati, akan datang satu umatku di hari kiamat, mengaku umatku bi salatin, rajin salat, wa qiyamin, rajin tahajud, wa siyamin, rajin puasa, wa zakatin, rajin zakat, wa ya'ti qad syatama hadza, tapi juga senang mencela orang lain. Wa kadzafa hadza, merendahkan, menuduh orang lain. Wa daraba hadza, senang berselisih. Wa safaka dama hadza, bahkan ada yang menumpahkan darah dan masih bangga mengaku sebagai muslim. Tu'khadhu hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi." Kalau ada orang salat tapi menyakiti orang lain, menyakiti suaminya, menyakiti istrinya, menyakiti ibunya, menyakiti ayahnya, menyakiti anaknya, menyakiti tetangganya, diambil pahala salatnya, diberikan pada yang disakiti itu. Ada orang puasa memfitnah orang lain, diambil pahala puasanya, ditimpakan, diberikan pada yang difitnah itu. Fa in faniyat hasanatuhu, kalau hilang semua bekal kebaikannya, tertinggal keburukannya satu, maka diambil keburukan orang yang dizalimi itu, ditimpakan kepadanya, faturiha finnar, maka dimasukkanlah ia, dicuci dulu di neraka, baru kemudian diangkat dan dimasukkan ke dalam surga. Kita menginginkan keseimbangan. Semua keseimbangan ini kalau dikerjakan, maka punya nilai kebaikan. Kebaikan yang dikerjakan karena ibadah, maka sifatnya disebut dengan hasanah. Itulah yang sering kita mintakan. Karena salat pun disebut dengan hasanah. Quran surah 11 ayat 114. Aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyiat. Kita salat dapat hasanah, kita baca Quran dapat hasanah, kita sedekah dapat hasanah, berbuat baik pada orang tua dapat hasanah. Dan inti dari semua itu kita mengatakan dunia sebentar saja, akhirat sebentar lagi, kita memohonkan keduanya mendapatkan hasanah. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka sebelum berdoa, ulang dari masjid ini, kenalilah semua saudara-saudari kita, tingkatkan takwa kita kepada Allah, ingat-ingat ibadah ritual kita, perbaiki hubungan kita dengan sesama, dan semoga kita digolongkan pada golongan al-muflihun sebagaimana masjid ini diberi nama dengan Masjid Al-Falah. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Nahmaduka hamdan kama 'allamtana an nahmadak wa nashkuruka shukran kama 'allamtana an nashkurak. Antal muqaddim wa antal muakhir biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana la tada' lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah. Ya Allah, bila ada pendosa menghadiri Jumat ini, baik di dalam masjid, sekitaran masjid, maka mohon ya Allah, jangan biarkan ia meninggalkan masjid ini kecuali Engkau telah gugurkan seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah, bila ada yang datang ke Jumat ini membawa kegelisahan, jangan biarkan ia meninggalkan Jumat ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Wala maridan illa syafaitah, jika ada di antara kami yang sakit, mohon sembuhkan ya Allah. Wala asiran illa yassartah, jika ada di antara kami yang datang ke Jumat membawa kesulitan di pekerjaannya, kehidupan rumah tangganya, atau kehidupan sosialnya, maka dengan keikhlasannya menunaikan Jumat, hilangkan seluruh kesulitannya ya Arhamar Rahimin. Allahumma tubna ilaika taubatan nasuha. Ya Allah, kami di Jumat ini bertobat kepadamu dengan taubat nasuha. Kami bertobat kepadamu ya Arhamar Rahimin. Ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Idza kana hadhihi al-jum'ah ya Allah min jami' hayatina munbasitatan ya Allah, faj'al baqiyata hayatina hayatan thayyibah. Ya Allah, jika dengan taubat kami masih terbentang di ajal kami lembaran kesempatan untuk hidup, maka jadikan sisa hidup kami setelah Jumat ini lebih baik dibandingkan hari sebelumnya. Wa idza kana hadhihi al-jum'ah min akhir ya Allah ayyamina, faj'al akhir wafatina husnal khatimah. Dan bila Jumat ini Jumat terakhir ya Allah yang kami kerjakan dalam hidup kami, maka mohon ya Allah jadikan Jumat ini bagi kami sebagai Jumat husnul khatimah. Husnul khatimah. Allahumma ansur ikhwatana fi Palestin. Allahumma ansur ikhwatana fi Gaza. Zid quwwatal mujahidin fi sabilika fi Gaza ya arhamar rahimin. Allahumma asbir ahalihim waj'al mautahum syuhada. Waj'al mautahum syuhada wa ahyahum mujahidin fi sabilika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon anugerahkan pertolongan yang sempurna pada saudara-saudari kami para pejuang di Palestina. Berikan dan tambahkan kekuatan pada mereka dalam berjuang ya Arhamar Rahimin. Sabarkan keluarga mereka ya Allah. Jadikan di antara yang wafat seluruhnya syuhada, dan yang hidup sebagai mujahid di jalan-Mu ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Arhamar Rahimin, ighfir lana dhunubana wa khaffif 'anna hisabana yawmal qiyamati an da'afina fi nusrati ikhwanana fi Palestin wa fi tahrir al-Aqsa ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kami mohon ringankan hisab kami di hari kiamat. Bila kami menghadap kepadamu ya Allah,
Dan engkau bertanya kepada kami, apa yang kamu lakukan untuk membebaskan Al-Aqsa? Apa yang telah engkau lakukan untuk membantu saudaramu di Palestina? Kami mohon ampun kepadamu ya Allah, yang hanya mampu berdoa ya Arhamar Rahimin, yang sibuk terpecah belah ya Arhamar Rahimin, yang saling menyalahkan dan merendahkan ya Arhamar Rahimin. Ampuni dosa kami ya Allah, ringankan hisab kami di hari kiamat ya Allah. Allahumma tubna ilaika taubatan nasuha. Kami bertobat ya Allah, yang karena dosa kami anak-anak kami jauh darimu ya Allah. Mereka masih kurang mengenalmu, masih terlambat menunaikan salat. Yang karena kami ya Allah, keluarga kami belum dekat denganmu, ampuni kami ya Arhamar Rahimin. Ringankan hisab kami di hari kiamat ya Rabbal Alamin. Allahumma ashtaqna bi Rasulillah. Ya Allah, kami rindu berjumpa dengan Rasulullah. Kami merindukan Rasulullah. Wala tudayyi' lana al-fursah bil liqa'i ma Rasulillah. Kami mohon ya Allah, jangan hilangkan kesempatan bagi kami untuk berjumpa dengan Rasulullah di hari kiamat kelak. Berikan kami kesempatan untuk memperbaiki amalan kami ya Arhamar Rahimin. Berikan kami kemantapan untuk meningkatkan takwa kami ya Rabbal Alamin. Kami merindukan surga tapi masih sibuk dengan dunia ya Allah. Kami menginginkan surga tapi sibuk mengerjakan amalan neraka ya Allah. Kami lemah ya Allah, kami lemah. Tubna ilaika ya Allah. Allahumma ja'alna muwahhidina ya Allah fi ta'atik. Ya Allah, jadikan kami hamba-hamba yang bersatu untuk menaati-Mu ya Allah. Wa biiqtidai rasulik, untuk meneladani sunnah Rasul-Mu ya Allah. Allahumma wahhid sufufana. Ya Allah, satukan kami dalam kebaikan. Wa jannibna minat tafraqah, dan jauhkan kami dari perpecahan. Allahumma ihfadh umara'ana ya Allah, waj'alhum udala, wahdihim ya Allah. Wahdihim ya Allah, yakunu mukhafifina fi hisabihim yaumil qiyamah. Ya Allah, mohon berikan hidayah pada para pemimpin kami, agar mereka ingat kepadamu ya Allah. Mereka ingat mereka akan dihisab. Ya Allah, kami menyayangi mereka, untuk itu berikan hidayah pada mereka agar mereka bersikap adil dalam kepemimpinan mereka. Allahumma fad ulama'ana waj'alhum mukhlasin lakad-din fi da'watihim ya Arhamar Rahim. Ya Allah, mohon jaga para ulama kami ya Allah. Sehatkan mereka ya Allah, tambahkan pengetahuan pada mereka. Berikan mereka tambahan ilmu yang menyatukan umat, mencerahkan umat, dan jauhkan mereka dari perpecahan ya Arhamar Rahim. Allahumma barik hadzal masjid wa la taj'al ya Allah kull buqatin min buqa'i hadzal masjid ya Allah lasiqa bil ma'asi ya Rabbal Alamin. Ya Allah, berkahi masjid ini ya Rabbal Alamin. Jangan biarkan ada satu tapak di masjid ini terjadi perbuatan maksiat di dalamnya ya Arhamar Rahimin. Berkahi para pendirinya, berkahi orang yang memakmurkannya, berkahi orang-orang yang menghidupkannya ya Arhamar Rahimin, dan satukan kami dalam kebaikan, dalam rahmat-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Alhamdulillah, teman-teman, kita telah menyaksikan kajian dari Ustaz Adi Hidayat. Semoga kita bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita selalu kita diberikan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.